Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang teori peluang. Dalam kehidupan sehari-hari, peluang disebut juga dengan kemungkinan. Untuk apa kalian perlu mempelajari peluang? Dalam kehidupan sehari-hari, suatu kejadian ini dibagi menjadi beberapa hal, yaitu kejadian yang pasti terjadi, kejadian yang mungkin terjadi, atau kejadian yang tidak akan terjadi. Dengan mempelajari teori peluang ini, kita dapat menunjukkan suatu kejadian ini akan terjadi atau tidak terjadi. Perhatikan gambar. Di sini ada gambar orang meneropong sesuatu. Jeli melihat peluang usaha. Jadi sebelum ada, kita sudah harus melihat. Itu namanya kemungkinan. Di teori peluang ini paling banyak dipakai yaitu pada dadu, pada uang koin, pada kartu bridge atau kartu remi, dan masih banyak contoh yang lainnya nanti akan kita bahas. Secara garis besar tadi sudah disebutkan bahwa mempelajari peluang, kalian dapat menentukan suatu kejadian ini terjadi, suatu kejadian ini tidak terjadi, atau suatu kejadian mungkin akan terjadi. Sebagai contoh, misalkan kita akan melemparkan sebuah mata uang logam, di mana uang logam mempunyai sisi angka dan sisi gambar. Kegiatan melemparkan mata uang ini disebut dengan suatu tindakan acak atau percobaan. Percobaan untuk apa? Untuk melihat apa yang terjadi, sisi mana yang akan muncul setelah dilempar. Bisa saja sisi gambar, bisa saja sisi angka. Jadi kejadian ini tidak pasti, bisa muncul angka, bisa muncul gambar. Hal ini yang disebut dengan peluang. Jadi peluang itu adalah sebuah cara yang dilakukan untuk mengetahui kemungkinan terjadinya sebuah peristiwa dengan melakukan suatu percobaan. Bagaimana peluang matematika kita rumuskan? Contohnya tadi, kita melemparkan mata uang logam, menghasilnya kan adalah G atau A. Apabila dilempar 10 kali dan muncul gambar 4 kali, maka frekuensi relatif munculnya gambar adalah 4/10. Jika muncul gambar 7 kali dengan percobaan 20 kali, maka frekuensi relatifnya adalah 7/20. Dari sini kita dapat artikan bahwa frekuensi relatif merupakan perbandingan antara banyaknya percobaan yang dilakukan dengan banyaknya kejadian yang diamati. Jadi rumusnya adalah frekuensi relatif munculnya kejadian A, banyak kejadian A yang muncul dibagi dengan banyak percobaan yang muncul. Contoh, kita lemparkan uang logam sebanyak 100 kali. Ternyata gambar muncul 30 kali, sehingga frekuensi relatifnya adalah 30/100 atau 3/10. Dari sinilah yang mendasari suatu peluang. Peluang suatu kejadian adalah banyaknya kejadian yang dimaksud dibagi dengan banyak kejadian yang mungkin terjadi. Jadi banyak kejadian yang dimaksud ini adalah titik sampel dibagi dengan ruang sampel.
Contoh, kita lempar undi sebuah mata uang logam. Peluang muncul angka adalah 1/2. 1 ini adalah permukaan angka. 1 keping uang logam terdapat 1 angka dan 1 gambar. Kemudian 2 adalah 2 kemungkinan muncul angka atau gambar. Di sini titik sampelnya 1 karena angka 1. Kemudian 2 ini adalah ruang sampel karena 1 uang koin terdapat angka dan gambar. Nah, apa yang dimaksud dengan ruang sampel? Ruang sampel merupakan himpunan dari semua kejadian atau hasil percobaan yang mungkin terjadi disimbolkan dengan S. Misalkan pada N dadu mempunyai mata 6. Jika dilemparkan N dadu, maka ruang sampelnya adalah 6 pangkat N. Contoh, 2 dadu, maka ruang sampelnya adalah 6 pangkat 2 sama dengan 36. Untuk uang koin, karena mempunyai angka dan gambar 2 muka, sehingga 2 pangkat N. Jika terdapat 2 koin, maka ruang sampelnya 2 pangkat 2 sama dengan 4. Jika terdapat 1 koin, 2 pangkat 1 sama dengan 2, dan seterusnya. Contoh, ruang sampel pada sebuah dadu. Dadunya 1, 6 pangkat 1, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ruang sampel pada mata uang logam adalah A, G. Sebuah mata uang logam, berarti 2 pangkat 1 sama dengan 2. A, G. Kita dapat tentukan ruang sampel melempar 2 mata uang koin sebagai berikut. Pada sebelah kiri uang koin 1, pada sebelah atas uang koin 2. Simbol muka A, G. Kita kombinasikan A dengan A dengan G dengan A, G dengan G, sehingga ruang sampelnya adalah 1, 2, 3, 4. Uang logam atau uang koin ada 2 pangkat 2 sama dengan 4. Betul? 1, 2, 3, 4. Kemudian kejadian yang memuat 2 gambar GG ada 1, yang tidak memuat gambar angka-angka AA ada 1. Titik sampel adalah anggota dari ruang sampel. Ruang sampelnya ada AA, AG, GA, GG. Titik sampelnya juga sama, AA, AG, GA, GG. Berikutnya kita akan menentukan peluang kejadian, atau kita beri label A sehingga P dalam kurung A. Ambil contoh, S himpunan dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6 merupakan mata dadu, maka nilai NS-nya 6. Kemudian A himpunan bilangan 2, 3, 5, maka NA-nya 3. Di sini jelas terlihat ruang sampel masing-masing dari S dan A. Kemudian nanti peluang kejadian A adalah NA dibagi NS. NA banyak anggota A, NS banyak anggota ruang sampel. Nilai peluang dari 0 sampai 1. 0 tidak mungkin terjadi atau mustahil, 1 pasti terjadi. Di antara 0 dan 1 mungkin terjadi atau mungkin tidak terjadi. Sebagai contoh, peluang 0 adalah matahari terbit di sebelah selatan, adalah kejadian mustahil, maka peluangnya 0. Untuk kejadian pasti, makhluk yang bernyawa pasti mati. Ini merupakan kejadian pasti, maka peluangnya 1. Untuk peluang kejadian antara 0 dan 1 mungkin terjadi atau tidak mungkin terjadi. Misalnya, peluang seorang murid menjadi juara kelas mungkin terjadi atau mungkin tidak. Sehingga bisa dituliskan PL
sama dengan 1 dikurang PA, atau PL ditambah PA sama dengan 1. Contohnya, jika peluang turun hujan pada hari ini 0,6, maka tidak turun hujan peluangnya berapa? Sehingga diperoleh peluang tidak turun hujan pada hari ini 1 dikurangi peluang turun hujan. 1 dikurangi 0,6, peluangnya adalah 0,4. Jadi bisa saja terjadi, bisa saja tidak. Berikutnya, frekuensi harapan. Suatu kejadian adalah harapan banyaknya muncul suatu kejadian dari jumlah percobaan yang dilakukan. Dituliskan frekuensi harapan sama dengan peluang kejadian dikali banyak percobaan. Contoh, pada percobaan mengetos sebuah dadu sebanyak 60 kali, peluang muncul mata 2 adalah 1/6. Frekuensi harapan muncul mata 2 adalah peluang mata 2 dikali banyak percobaan. 1/6 kali 60. Atau 60 bagi 6, yaitu 10 kali. Jadi, dalam 60 kali melempar dadu, muncul mata 2 ini ada sebanyak 10 kali. Beberapa contoh soal peluang. Berikut ini. Contoh pertama, percobaan melempar sebuah mata uang logam 120 kali. Ternyata muncul angka 50 kali. Tentukan frekuensi relatif muncul angka dan frekuensi relatif muncul gambar. Frekuensi relatif muncul angka, banyak angka yang muncul dibagi banyak percobaan. Yang muncul 50 kali, percobaannya 120 kali. Jadi 50 per 120 atau 55 per 12. Sedangkan frekuensi relatif muncul gambar adalah banyak gambar yang muncul dikurangi banyak percobaan. Total 120 kali, kita kurangi 50. 50 ini adalah muncul angka. Sehingga gambar 70 per 120, kita sederhanakan 7 per 12. Contoh berikutnya, sebuah huruf dipilih secara acak dari tulisan juragan. Tentukan peluang terpilihnya huruf A. Kita hitung dulu. Huruf A ada berapa? Ternyata ada 2. Kemudian ruang sampel. Ruang sampel ini dari kata juragan. Ini ada berapa huruf? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi peluang terpilihnya huruf A adalah banyaknya huruf A 2 dibagi jumlah semua kata, yaitu 7, diperoleh 2 per 7. Contoh berikutnya, 2 buah dadu ditos bersama. Karena 2 buah dadu, berarti ruang sampelnya 6 pangkat 2, 36. Bisa dilihat di tabel, ada 36 kotak. Kemudian, tentukan peluang muncul mata dadu bermata 4, dadu pertama ya. Kemudian muncul mata dadu berjumlah 9. Jadi kalian harus cek pada tabel. Muncul mata dadu pertama 4. Kita perhatikan 4. Nah, ternyata 4 ada di sini. Di bagian sini. Nah, ini angka pertama 4, 4, 4, 4, 4, 4. Sehingga kita peroleh, nah di sini 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6. Ternyata ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi banyak kejadiannya ada 6. Sedangkan ruang sampelnya ada 36. Jadi peluang mata dadu pertama bermata 4 adalah banyaknya kejadian mata dadu pertama bermata 4 dibagi dengan banyaknya ruang sampel. 6 dibagi 36, kita peroleh 1 per 6. Yang kedua, kejadian muncul mata dadu berjumlah 9. Kita perhatikan di sini.
mana yang berjumlah 9? Yang pertama adalah 36. 36, kita perhatikan 36, kemudian 45, kemudian 54, kemudian 63. Jadi membentuk garis miring. Perhatikan, membentuk garis miring. Nah, kita dapat kejadiannya ada 4, ruang sampelnya ada 36, sehingga peluangnya adalah 4/36 atau 1/9. Demikian penjelasan tentang peluang, semoga dapat dimengerti. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita berjumpa di pertemuan berikutnya. Selalu belajar yang rajin agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kemudian literatur dari internet, buku PSE, catatan pribadi seperti biasa. Semua kredit atau penghargaan diberikan kepada pembuat literatur. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.